Saya baru saja mendengar cerita yang luar biasa. Tentang Michusia. Datang kepadaku di malam hari, dan aku akan menceritakannya padamu. Jemput aku. Pukul 9 di garasi. Ada apa dengan Jingsing? Mengapa kamu tidak datang untuk melihat apa yang terjadi dengannya? Aku bisa melakukan hal pindahan ini sendiri. Maaf, hakinya terlalu tinggi. Mengapa kamu menyelidiki Michusia? Kalau aku bilang aku mengetahui ini secara kebetulan, apakah kamu akan percaya padaku? Lupakan saja. Katakan padaku apa yang kamu ketahui tentang Michusia? Michusia bukan anak kandung keluarga Mi. Itulah mengapa ayah dan neneknya tidak menyukainya. Aku sudah tahu. Semua ini saat pertama kali bertemu dengannya. Tuan Tang. Selain informasi yang disebutkan dalam juga menemukan bahwa Mi Chusia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Mi sama sekali. Namun Mi telah merahasiakannya. Dan Nona Mi masih belum mengetahuinya. Apakah dia diadopsi atau diculik? Bisa dibilang diadopsi. Ibunya menemukannya secara kebetulan saat dia berusia 5 tahun. Namun sistem pencarian orang belum berkembang pada saat itu. Ibunya tidak menemukan orang tua kandungnya. Jadi dia membawanya pulang. Sampai hari ini. Baiklah, aku mengerti. Tuan Tang. Apa ada yang lain? Kondisi pribadi Nona Mi cukup rumit. Aku khawatir suatu hari jika kebenaran terungkap. Aku tidak yakin. Apakah ini akan mempengaruhi Anda dan Wan Mao? Aku bertanya-tanya apakah Anda tetap bersikeras untuk bertunangan dengannya? Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Anda ingin menikahi seorang dengan latar belakang yang begitu rumit. Tidakkah Anda takut suatu hari nanti, jika orang tua kandungnya datang kepada Anda dan meminta banyak uang? Chusia tidak bisa tumbuh dewasa di sekitar orang tua kandungnya. Tapi mereka tetap memberinya kehidupan, dia harus membalas budi mereka untuk itu. Jadi jika suatu hari seperti itu benar-benar datang, saya akan menghormati keinginannya. Dan membalas budi orang tua kandungnya. Jadi presiden terkenal dari Wan Mao akan diliputi oleh cinta sangat menyentuh. Ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Apa? Mengapa kamu terus mempertahankannya? Karena dia adalah bom waktu rahasia dari Wan Mao. Saya tidak mau merek yang baru saja saya dukung hancur oleh seorang wanita yang informasi pribadinya begitu rumit. Kamu dan aku sama-sama tahu. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dan dia juga tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Bukan itu alasan sebenarnya mengapa kamu terus mempertahankannya. Jika kamu tidak mau memberitahuku yang sebenarnya, kurasa tidak ada gunanya aku mendengarkan alasanmu. Saya pikir kita sudah selesai di sini. Jika tidak ada hal lain. Hari ini adalah ulang tahunku. Saya berharap kamu akan menghabiskan waktu denganku. Bukankah kamu akan pergi ke pesta selebriti yang besar dan megah? Saya pikir kamu tidak membutuhkanku. Tidak ada pesta. Hanya kamu dan aku. Maaf, saya sibuk. Kalau begitu, saya pikir saya akan menemui Michusia dan memintanya untuk menghabiskan hari ini bersamaku. Saya tidak tahu, mungkin saya akan memberitahunya sebuah rahasia. Pikirkanlah jika dia mengetahui bahwa ibu yang sangat dia cintai bahkan bukan ibu kandungnya. Saya yakin dia akan menangis sangat banyak. Setelah ini, kamu simpan rahasia ini selamanya. Tidak masalah.
Nona Jiang, pencarian teratas hari ini mengatakan hari ini adalah ulang tahunmu. Atas nama restoran ini, saya akan memberikan kue ulang tahun edisi terbatas ini padamu. Dan mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya sudah mendapatkan hadiah ulang tahun yang sempurna. Makan saja. Ulang tahunmu akan segera berakhir. Santai saja. Kita punya waktu. Aku tidak bisa minum anggur nanti aku akan menyetir. Berita besar. Jiang Zhixi dan Tang Jingxing mungkin sedang jatuh cinta. Pasangan manis, ada kencan rahasia di hotel. Tang Jingxing merayakan ulang tahun Jiang Zhixi. Presiden Wan Mao Tang Jingxing sedang selingkuh. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dijawab saat ini. Silakan coba lagi nanti. Kamu bilang ada sesuatu yang harus kamu urus. Jadi ini yang kamu maksud? Merayakan ulang tahun Jiang Zhixi? Ini nyata. Aku tahu. Aku tahu pasti ada Ketika sesuatu Wan di Mao antara mengumumkan mereka. Dukungan Jiang Zhixi. Mereka hanya mencoba melihat apakah kita bisa menerima hubungan mereka. Garasi. Pelukan manis. Dia adalah pacar skandal pertama Jiang. Sejak dia debut, aku hanya akan duduk di sini dan menunggu pengumuman resmi mereka. Kapan Tang Jingxing dan gadis Cusia itu putus? Apakah aku ditinggalkan? Ada Jiang yang peduli. Apa yang kamu bicarakan? Jadi apa yang biasanya dilakukan cowok ketika pacar mereka marah? Dan apakah kita akan berakhir untuk selamanya? Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, lupakan saja. Mari kita semua tenang sebentar.
Dan sekarang kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai. Kamu bahkan tidak punya teman untuk diajak bicara. Halo, kamar Anda sudah siap. Hai Chuxia, Mr. MU, apa yang kamu lakukan di sini? aku baru saja rapat dengan klien di lantai atas. Apa yang terjadi denganmu? Bertengkar dengan Tang Jingsing? Tidak. Kami hanya sedikit berselisih. Mau minum? Aku bisa menjadi pendengarmu. Sudah larut. Apakah kamu tidak akan istirahat? Aku baik-baik saja. Aku selalu bekerja sampai larut. Lagi pula, biarkan aku. Kenapa hanya ada satu botol? Aku berharap bisa benar-benar mabuk. Aku seorang pria. Apakah kamu tidak takut aku mungkin melakukan sesuatu yang buruk padamu? Tidak, aku percaya padamu. Kamu adalah pria mulia dengan pandangan yang sangat tinggi terhadap wanita. Jangan pernah percaya pada pria yang berada di ruangan yang sama denganmu sendirian. Bagaimanapun, kamu bisa percaya padaku tentang ini. Tentang pandanganku terhadap wanita. Bagaimana kamu tahu? Kamu berada di bawah standarku. Untuk seseorang yang berada di puncak kamu. Kamu seharusnya dikelilingi oleh gadis-gadis cantik seperti Jiang Sisi. Bagaimana mungkin kamu tertarik pada seseorang yang biasa seperti aku? Kamu tidak biasa. Mungkin kamu adalah angsa cantik yang belum ditemukan. Jika terus memegang sesuatu, kenapa kamu tidak berbalik? Mungkin ada seseorang yang selalu menunggumu di suatu sudut. Berbaliklah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tidak bisa mabuk. Kenapa aku tidak bisa mabuk? Tidak apa-apa. Aku tidak ingin minum lagi. Seseorang memberitahuku bahwa aku tidak boleh minum ketika dia tidak ada. Oke, sudah larut. Aku harus pergi, Chuxia. Oke, aku juga perlu istirahat. Aku ada pekerjaan besok dan aku perlu mendapatkan bonus kehadiranku. Tidur yang nyenyak. Chuxia. Aku akan terima kasih, Mr. MU. Ingat, untuk belajar berbalik. Tapi aku nggak mau berbalik arah. Tiga hari yang lalu Jiang Sisi dan Tang Jingsing tertangkap kamera saat mereka lagi kencan rahasia. Wan Mao langsung klarifikasi. Tapi Jiang Sisi sampai sekarang belum ngapa-ngapain. Netizen pada nebak-nebak. Tang Jingsing selingkuh. Jadi Jiang Sisi patah hati. Dan gak mau kerja sama-sama Tang Jingsing buat nipu fans. Makanya klarifikasinya molor. Pagi ini topik Shup Couple langsung jadi trending topik nomor 1. Banyak fans yang nebak. Pertunangan Tang Jingsing sama Mi Chuxia cuma buat alasan komersil aja. Kuma, Tang Jingsing sama Jiang yang beneran cinta. Dan abis pertunangan, gak ada kabar resmi soal pernikahan. Itu ngebuat spekulasi makin kuat. Mereka ini terlalu kreatif. Kenapa nggak jadi penulis skenario aja? Cuma karena Jiang Sisi, dia nggak mau kerja sama buat klarifikasi ini. Opini publik nggak ramah sama kamu sama Wan Mao. Kamu masih belum bisa hubungin manajernya kan? Iya. Mereka bilang Jiang Sisi lagi syuting. Dia nggak bisa diganggu. Jadi mereka terus nolak komunikasi sama kita. Jadwal syuting baru juga ditunda. Orang-orang ini ngapain sih? Aku juga bingung. Skandal cinta, itu pukulan telak buat seorang idola. Ini makin parah aja. Mereka masih aja kayak nggak ada apa-apa. Terus hubungi mereka. Minta PR company buat desak mereka. Oke. Maaf, nomor yang kamu tuju sedang tidak bisa dihubungi. Tunggu sebentar dan coba lagi. Shup Couple itu beneran. Tinggalin Tang Jingsing. Kembalikan dia ke Jiang Sisi. Cuma kamu, gimana bisa saingan sama Jiang Sisi? Kamu nggak pulang, tapi datang ke hotel. APA kamu, Peter dengan Tang Kamu Jingsing. tidak pergi sekolah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisa kamu bangun sedikit. Apa? Cepat tinggalkan Tang Jingsing. Mundur sedikit, kamu baik-baik saja. Jangan biarkan mereka masuk. Chuxia. Sudah saya beritahu hotel untuk meningkatkan keamanan. Hari-hari ini, kamu jangan keluar dulu.
Apa yang terjadi dengan Tang Jingsing? Dia membuatmu menjadi korban dalam kejadian ini. Ya. Bolehkah saya meminta tim PR saya bekerja di belakang layar? Tidak, tidak, tidak. Jangan ganggu dia sekarang. Dia mungkin juga sedang kacau. Mr. MU. Saya agak lelah. Oke. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Nanti saya bawakan makanan untukmu. Dia benar-benar tidak selingkuh dariku. Karena saya bahkan tidak ada di hatinya. Di mana Mi Chuxia? Dia baru saja mengambil cuti. Dia bilang ada urusan pribadi yang harus Bagaimana diselesaikan. penampilannya saat dia meminta cuti? Lumayan baik. Dan pekerjaannya sudah diserahkan dengan sangat detail. Itu bagus. Sudah cukup. Kamu sudah cukup bersembunyi. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Presiden Tang. Selamat. Setelah kita difoto, barang di toko online habis terjual. Toko-toko juga penuh sesak. Bukan hal yang bagus. Kapan kamu akan membuat klarifikasi? Penjualan Wan Mao meningkat pesat. Dan saya masih mendominasi berita saat syuting film. Ini saling menguntungkan bagi kita berdua. Kenapa aku harus menjelaskan? Kenapa kita tidak biarkan ini tetap panas sedikit lebih lama? Wan Mao tidak bergantung pada skandal. Kita masih bisa memimpin industri dalam penjualan seperti biasa. Puluhan juta penggemarmu membuat cerita. Mereka melakukan kekerasan di internet. Sudah sangat mempengaruhi aku dan keluargaku untuk hidup normal. Haruskah kamu keluar dan mengatakan yang sebenarnya? Keluarga. Maksudmu Mi Chuxia? Sebagai calon nyonya rumah Wan Mao, apakah dia tidak bisa melakukan pengorbanan itu untuk kepanasan Wan Mao? Maka aku akan memberitahumu sebagai Presiden Wan Mao. Wan Mao tidak membutuhkan kepanasan seperti ini. Tolong kerjasama untuk klarifikasi secepatnya. Aku akan syuting adegan. Dah? Halo. 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 Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Bagaimana istirahatmu? Aku sudah tidur nyenyak. Itu seharusnya bisa menggantikan semua malam aku terjaga. Makan sedikit. Tidak terlalu menggugah selera. Aku sebenarnya ingin membawakanmu kue durian. Tapi yang kamu suka sudah habis terjual. Tidak, tidak. Mungkin aku sudah terlalu banyak tidur. Aku juga tidak terlalu lapar. Aku melihat topik itu naik turun di daftar. Kurasa Wan Mao juga sedang mengalami kesulitan. Apakah dia belum menghubungimu? Dia mungkin tidak punya waktu untuk memikirkan aku. Kecuali untuk kontak kerja yang diperlukan. Jiang Zixi dan aku tidak memiliki interaksi yang berlebihan. Foto-foto itu juga tidak terlalu intim. Tapi setiap artikel yang menyertainya terlalu mendramatisir suasana hubungan cinta. Penggemar pasangan ini berkembang terlalu cepat. Aku selalu merasa seperti kehilangan beberapa pesan. Bagian mana yang salah? Tunggu. Berikan Presiden Tang kopi baru tanpa susu. Taruh di sini. Mendukung produk Wan Mao. Mengenal kebiasaan pribadi saya dengan baik. Dia bahkan 2 kali membocorkan skandal percintaan dengan saya. Tujuan Jiang Zixi, bukan Mi Chuxia. Tapi saya. Halo. Periksa Jiang Zixi untuk saya. Bagaimana dengan hubungan masyarakat? Efek PR belum terlihat jelas. Meskipun setiap kali kami klarifikasi, adalah yang pertama kali.
Netizen masih berspekulasi bahwa kamu dan Jiang Zizi memiliki hubungan rahasia. Klarifikasi hanya untuk melindungi citra single Jiang Zizi. Orang-orang ini aneh sekali. Presiden Tang, ada satu hal lagi. Kapan ini terjadi? Pagi ini, Saya akan pergi mencarinya. Presiden Tang, tenang saja. Duduk. Dia tidak terluka. Mr. Mu ada di sana saat kejadian. Dia sekarang sudah meminta hotel untuk meningkatkan keamanan. Mr. Mu. Mu Huijin juga ada di sini. Ya? Sekarang saya sudah mengatur seseorang untuk mengawasinya. Jika kamu keluar sekarang, begitu kamu terlihat oleh para pembenci di luar, mereka akan membuat artikel lain untuk menyerangnya. Saya mengerti. Kamu awasi opini publik. Terutama mereka yang memfitnah dan menyerang Cusia. Lakukan pekerjaan membuktikannya. Diteruskan ke Departemen Hukum. Berani sekali mereka menyerang wanita saya akan tunjukkan apa artinya menyesal. Oke, saya mengerti. Saya akan menemuinya segera setelah selesai dengan masalah ini. Sayangku, sudah menderita begitu banyak. Apapun yang saya katakan, dia juga tidak akan percaya. Tembak cepat. Kamu baik-baik saja. Tolong bantu aku istirahat. Kak Jong, kamu baik-baik saja? Mau pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Tolong bantu aku dandan. Kita lanjut lagi setengah jam lagi. Oke. Tunggu. Singkirkan dua wartawan itu. Bukannya kamu yang atur wawancara. Kita sudah selesai wawancara. Bagus. Tang Jingsing. Aku sudah selangkah lebih dekat denganmu. Dua wartawan, aku benar-benar minta maaf. Jong agak sakit hari ini. Tentang wawancara, kita harus buat janji lain kali. Kalau begitu kita tidak syuting. Oke. Biarkan Nona Jiang istirahat dulu. Lalu kita ketemu lagi lain kali. Guru. Aku sudah siapkan banyak pertanyaan. Sia-sia. Itu kayak bintang film yang sok. Dia muntah-muntah. Mana mungkin ada wawancara. Ini. Guru kamu sangat berbelas kasih. Lihat dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak ganti profesi saja? Maksud kamu apa? Kamu hanya perlu tahu satu hal. Itu adalah key performance indicator tahun ini. Kita berhasil. Kamu beruntung bisa bersama aku. Guru, tunggu aku. Siapa ini? Kamu cari siapa? Hello. Aku mau ketemu Mi Chusia. Dia tidak ada di sini. Orang yang tidak tahu terima kasih itu sudah pindah lama. Itu kasar. Kemarilah. Anak muda, masuklah. Baiklah, kamu bisa duduk di dalam sebentar. Aku akan segera ke sana. Ibu, Mi Chusia tidak ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Kamu bodoh? Kamu tidak melihatnya dengan pakaian itu. Dia terlihat seperti orang kaya. Aku akan bicara dengannya. Ok. Kamu lanjutkan. Anak muda. Apa pekerjaanmu? Kamu punya pacar kan? Mari kita katakan begini. Apa hubunganmu dengan Chusia kami? Aku adalah rekan kerja Mi Chusia. Bertanggung jawab atas pemeriksaan latar belakang hire di perusahaan. Hari ini aku di sini. Hanya untuk menyelidiki situasi keluarga Mi Chusia. Rekan kerja. Bajumu sangat bagus. Kukira kamu seorang bos besar. Tapi kamu hanya pekerja biasa. Aku tidak ada yang bisa bicara denganmu sekarang. Aku memberitahumu, Chusia itu bukan orang yang bersyukur. Jangan bekerja dengannya. Lebih baik kamu melepaskannya.
Chusia terlihat seperti anak yang sangat berbakti. Bagaimana dia bisa tidak bersyukur? Ayolah. Sejujurnya, Chusia tidak ada hubungan darah dengan keluarga Mikami. Sama sekali. Tidak heran. Banyak tahun yang lalu, menantu perempuanku pergi ke desa untuk membeli sayuran dan membawanya kembali dari desa. Pada saat itu, dia terlihat seperti patung tanah liat kecil, dan dia demam tinggi. Setelah bangun, dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Dia lupa namanya. Dia tidak tahu apa-apa. Ada satu lagi di sana. Ruoyu. Selamatkan orangnya dulu cepat. Ruoyu. Bangunlah. Aku mohon. Tolong bangun. Tolong. Dokter lewat sini. Datang. Ruoyu. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku ya. Yu. Kurasa aku sudah menemukan adikmu. Chusia, apa yang terjadi denganmu? Aku benar-benar putus dengan Tang Jingsing. Tang Jingsing, bisakah aku mempercayaimu sekali lagi? Pasti ada orang di balik ledakan ini. Kalau tidak hanya foto-foto itu, yang hanya menunjukkan hubungan palsu, tidak bisa mengguncang opini publik seperti ini. Cek sumber artikelnya. Aku sudah meminta teman-temanku untuk mengeceknya. Aku menunggu hasilnya. Apakah paparazzi menyusahkan Michusia? Meskipun dia sudah mengambil cuti, dia masih bekerja secara online. Pekerjaannya berjalan dengan baik. Kurasa dia tidak diganggu oleh aksinya. Itu bagus. Presiden Tang, sumber rilisnya sudah ditemukan. Itu adalah wartawan yang mengumumkan wawancara kolaborasi. Atur pertemuan segera. Ya, aku akan menghubunginya sekarang. Presiden Tang, saya reporter dari Entertainment Weekly. Saya ingin mewawancarai Anda tentang hubungan antara Anda dan Jiang Sisi. Menunggu balasan telepon. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Tang Jingsing, rasa suka saya padamu benar-benar lelucon. Chusia, ada apa denganmu? Saya benar-benar putus dengan Tang Jingsing. Kenapa kamu minum begitu banyak? Chusia, kamu baik-baik saja. Mr. MU. Hati saya sangat sakit. Kenapa saya begitu bodoh? Kenapa saya harus menyukai Tang Jingsing? Chusia, jangan berpikir buruk tentang dirimu sendiri. Tang Jingsing hanya tidak bisa melihat kebaikanmu. Kamu masih punya saya. Kenapa saya begitu menyukaimu? Kenapa kamu membuat saya begitu menyukaimu? Chusia. Saya seharusnya tahu itu hanya hubungan kontrak. Kenapa saya tidak bisa mengendalikan hati saya dengan baik? Apa? Hubungan kontrak. Ini kesalahan saya. Ini kesalahan saya karena serakah.
Kamu dan Tang Jingsing. Apakah itu hubungan kontrak? Ya. Saya seharusnya memikirkan itu. Itu skandalmu yang membuat Wan Mao menjadi sorotan. Kamu bertunangan setelah itu. Kenapa saya tidak memikirkan itu? Chu Xia. Yu. Apakah kamu membiarkan Chu Xia datang padaku untuk melanjutkan cinta kita? Bahan aslinya ada di sini. Daftar nomor pemasaran yang terhubung dengan saya. Dan penyebarannya ada di sini. Dari wawancara ke garasi bawah tanah. Bahkan di adegan muntah kehamilan Jiang Zizi, setiap kali kamu ada di sana. Tidak mungkin kebetulan. Pada hari wawancara, saya melihat cara Jiang Zizi memandangmu. Dengan kepekaan profesional saya. Aku langsung menebak pasti ada sesuatu. Tidak. Itu Jiang Zizi yang ingin melakukan itu padamu. Terakhir kali di ruang bawah tanah. Tempat parkir Hotel Jinsheng. Berita besar. Cepat. Jiang Zizi. Berita besar. Kali ini aku menemukan dia muntah saat aku mengunjunginya. Jadi aku menangkapnya sedang muntah. Setelah aku pergi, dia menghubungiku. Dia memintaku untuk membuat beberapa hit. Aku baru sadar aku hanya alat. Tapi, aku bisa mendapatkan uang. Aku juga senang melihatnya. Benar-benar Jiang Zizi. Membeli trending topik. Mengarahkan penggemar CP. Dan minai wa pesukan di media sosial untuk minai rang mi cuksia. Semua itu diarahkan sendiri oleh Jiang Zizi. Hubungan kalian terungkap terakhir kali. Pertunangan diumumkan. Kurasa dia hanya ingin meniru pengalaman tunanganmu. Sebenarnya Jiang Zizi adalah orang yang harus kamu hadapi. Jadi, surat pengacara itu. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Ayo pergi. Kameraku. Cukup mahal. Apakah aku lupa? Untuk menyelidiki keuntungan harammu. Tidak. Aku akan memotongnya sendiri. Jiang Zizi. Kamu membuat langkah besar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku mendapatkan apa yang kamu minta untuk aku periksa. Jangan terlalu terkejut. Jiang. Mr. MU, apakah kamu datang untuk membawakanku makanan? Kamu sudah di hotel sepanjang hari. Aku tebak kamu bosan makan semua makanan. Ini benar-benar enak. Asalkan kamu suka itu sudah cukup. Tang Jingsing. Dia belum menghubungimu. Dia pasti sedang asyik bermain dengan Jiang Zizi sekarang. Dia tidak punya waktu untukku. Maaf. Aku membuatmu merasa sangat sedih. Tidak masalah besar. Setelah serangan di internet, aku sudah cukup kuat sekarang. Aku di sini. Aku akan menunggumu di bawah. Cuksia, aku ada urusan lain. Aku tidak bisa menemanimu sekarang. Ambil ini. Untuk identifikasi DNA. Berikan hasilnya secepatnya. Oke, tidak masalah. Yu. Aku semakin dekat. Dengan kebenaran itu. Kakak, hubungan cintamu terungkap kali ini. Demi popularitas, perusahaan hanya mengikuti keputusanmu. Tapi kali ini kehamilan. Perusahaan menyuruhmu untuk memposting klarifikasi. Tunggu sebentar lagi. Kakak, kamu tidak bisa menunggu. Perusahaan bilang, kalau kamu masih tidak mau mengikuti aturan kali ini, kamu harus menyerahkan kata sandi akun media sosial. Mereka akan mengelolanya mulai sekarang. Tidak ada yang bisa memaksaku.
Mari kita bertemu. Ya? Tidak ada yang bisa kulakukan untuk Michusia. Aku ingin mengklarifikasi, tapi perusahaan menyuruhku untuk tidak melakukan apa-apa. Mereka bilang popularitasnya sedang bagus sekarang. Klarifikasi hanya akan menjadi penutup. Karirku masih terus naik. Kalau aku punya reputasi hamil di luar nikah, apa yang harus kulakukan? Jingsing, kamu harus membantuku. Membeli trending topik, mengerahkan penggemar pasangan, dan merekrut pasukan di media sosial untuk menyerang Michusia. Semua itu diarahkan oleh Jiang Xixi. Hubungan kalian terungkap kemarin. Lalu pertunangan kalian baru saja diumumkan. Kurasa dia hanya ingin meniru pengalaman tunanganmu. Jelaskan padaku. Aku melakukan semua itu hanya karena aku mencintaimu. Michusia bisa melakukannya dengan cara yang sama. Kenapa aku tidak bisa? Aku tidak tahan. Cintamu yang rumit. Kamu harus mencari orang lain. Tidak ada aturan dalam cinta orang dewasa. Hanya ada satu pemenang. Cinta tidak peduli urutan. Tapi ada kesopanan dan keadilan. Aku mencintai Michusia. Dulu aku mencintainya. Aku juga akan mencintainya di masa depan. Jika aku muncul lebih awal, apakah kamu tidak akan bisa melihatku? Kamu terlalu terobsesi. Apa kamu benar-benar pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu begitu baik padaku. Kukira kamu memiliki perasaan yang sama denganku. Tapi kemudian, aku sadar kamu hanya menganggapku sebagai teman. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku juga tidak bisa mengubahmu. Jadi aku hanya membayangkan. Jika aku bisa bertemu denganmu, dengan cara kamu menyukaiku, apakah mungkin untuk mendapatkan cintamu? Lima tahun. Aku membayangkan aku bisa menjadi orang yang kamu suka dan layak untukmu. Baru aku bisa muncul di hadapanmu. Berhenti. Tapi kenapa? Ini bukan seperti yang kupikirkan. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Tidak bisakah kita hanya berteman? Tidak. Jika kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Kenapa kamu membiarkan aku Kamu mencintaimu? pasti tahu itu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu hanya tidak ingin melihat kenyataan. Atau kamu tidak perlu pergi ke luar negeri sendirian dan melakukan begitu banyak hal yang menyakiti dirimu sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang Michusia lakukan untukmu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Jika Michusia menghilang, apakah kamu bisa melihatku? Cukup. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya bergantung pada seorang pria yang akan melindungimu tanpa syarat. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Kamu tidak membutuhkan perlindungan apapun. Kamu tidak perlu memikirkan hubungan antara kita. Apakah kamu sangat mencintainya? Mengapa dia lebih baik dariku? Aku jatuh cinta pada Michusia. Aku juga menghargai persahabatan kita. Kamu seharusnya tidak merusak kenangan indah masa sekolah kita. Dan karirmu saat ini. Benar? Oke. Aku berjanji padamu. Aku akan mengirim klarifikasi
Aku tidak akan mengganggunya lagi. Terima kasih. Adapun kolaborasi dengan Wan Mao, yaitu sudah berakhir. Sampai jumpa. Jingxing. Aku benar-benar mencintaimu. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mengirim klarifikasi? Kakak, ini benar-benar buruk kali ini. Bahkan jika kamu mengirim klarifikasi sekarang, itu tetap, kamu sangat blak-blakan. Dulu aku pasti akan dimarahi. Untuk asisten kecil seorang bintang besar, dimarahi adalah bagian dari pekerjaan. Jika itu aku yang dulu, aku tidak akan pernah menjelaskannya. Aku ingin melihat lebih banyak kekacauan. Aku ingin membuat orang itu harus melihatku. Tapi sekarang, aku pikir aku sangat bodoh saat itu. Dan bahkan aku membuatmu menderita bersamaku. Semuanya akan baik-baik saja. Ini tidak akan baik-baik saja. Setelah beberapa kejadian ini, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Sumber daya saya akan turun drastis. Konfigurasi tim perusahaan juga akan diturunkan. Anda sebaiknya secara sukarela meminta perubahan artis. Belum terlambat. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Sungguh. Kakak, saya hanya mengkaji Anda. Bahkan jika Anda diturunkan menjadi artis tingkat 18, saya akan mengikuti Anda. Asalkan gaji tidak turun terlalu banyak. Oke. Anda kembali sekarang. Apakah Anda masih ingin begadang dan tinggal di sini bersama saya untuk menulis klarifikasi? Kakak, tim PR sudah menulisnya untuk Anda. Saya sudah membacanya untuk Anda. Tidak ada masalah di dalamnya. Anda harus ingat untuk mengirimnya. Oak, saya mengerti. Kakak, kalau begitu saya pergi. Selamat tinggal. Pemutusan kontrak dengan Jiang Sisi sudah dalam proses. Mengingat pertimbangan citra, artis dan perusahaan, saya menyarankan jangan mengungkapkannya sekarang. Kami akan mengumumkannya saat sudah mereda. Lakukan saja seperti yang Anda katakan. Jiang Sisi mengirimnya. Hai semuanya, saya Jiang Sisi. Di sini. Mengenai skandal saya dan Presiden Wan Mao Tuan Tang Jingxing, saya ingin memberikan klarifikasi resmi. Tuan Tang Jingxing dan saya, kami hanya mitra bisnis. Tidak ada keintiman seperti yang ditulis di internet. Mengenai opini publik baru-baru ini, Jiang Sisi dan Tang Jingxing merayakan bulan madu mereka. Jiang Sisi diduga hamil. Dan kritik keras terhadap Nona Michusia. Aku yang melakukan hal-hal itu. Aku melakukan hal-hal itu untuk mendekati Tuan Tang Jingxing. Untuk mencapai tujuan yang tak terkatakan. Dengan ini, aku meminta maaf kepada Tuan Tang Jingxing dan Nona Michusia. Dari sekarang, aku akan keluar dari dunia hiburan dan kembali ke kehidupan pribadi. Ini terakhir kalinya aku menggunakan sumber daya publik. Maaf. Semoga beruntung. Teks yang diberikan oleh tim PR tidak seperti ini. Aku membaca teks itu. Dia bisa saja membersihkan dirinya. Ini, apa yang dia lakukan? Mungkin itu pilihan yang paling meyakinkan baginya. Presiden Tang, apa yang kamu lakukan? Aku sekarang bisa pergi mencari Michusia. Tunggu sebentar. Sekarang ada banyak wartawan di luar. Jika kamu keluar seperti ini, itu terlalu mencolok. Benar, lebih baik berpakaian daripada pacarku. Aku akan mengambil yang ini. Dia bisa memilih merek apapun dari perusahaan. Michusia. Siapa kamu? Chusia. Aku melanggar kontrak. Aku jatuh cinta padamu. Tang Jingxing. Mari kita perbarui kontrak. Ubah menjadi seumur hidup. Aku setuju. Ayo ayo ayo. Dia di mana? Ayo ayo ayo.
Tang Jingsing. Bersama kamu. Apakah setiap hari harus begitu mendebarkan? Huar Yu meninggal dalam kecelakaan mobil tahun lalu. Satu lagi yang bernama Huar Jin tidak sengaja diadopsi oleh keluarga Mi 20 tahun yang lalu. Sekarang dia seharusnya dipanggil Mi Chuxia. Apa yang ingin kamu katakan? Mr. Tang itu orang yang sangat tegas. Aku yakin kamu tidak tahu itu. Tapi kamu menyembunyikannya dari Mi Chuxia. Jadi, apa yang benar-benar kamu cintai adalah Mi Chuxia, atau pewaris tunggal keluarga Hua. Dan kontrak cinta yang hampir berakhir. Aku bisa menunggunya. Apa ini? Hadiah ulang tahun yang aku janjikan untukmu. Aku sudah memesan layanan pengalaman Little Ancestor dalam 24 jam dari sekarang. Aku akan patuh pada kode etik sebagai tunanganmu dan pasti akan melayanimu dengan baik. Ini sarapan yang aku siapkan untukmu. Ini pakaian yang aku pilih dengan hati-hati untukmu. Kamu tidak menyembunyikan jarum di pakaian itu kan? Pikiran kotor. Ini adalah yang aku pilih khusus dari tumpukan pakaianmu yang membosankan. Minggu baru, kerumunan baru. Membosankan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kenakan pakaianku. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ganti baju. Atau pakai bertumpuk. Yah, kamu tidak bisa melepas pakaian di depanku. Anggap saja itu keuntungan untukmu. Kamu pakai sendiri. Mi Chuxia. Dari siapa kamu belajar ini? Sangat terampil. Aku jurusan administrasi. Bukankah kamu menyelidikiku? Mr. Tang tidak cemburu kan? Siapa yang cemburu? Aku hanya penasaran. Mr. Tang, ada yang bilang kamu mudah tersipu. Menggemaskan. Berbicaralah dengan sopan.
Shinchan. Kamu. Mengapa kamu tertawa sambil memegang celanaku? Aku tidak. Lalu mengapa kamu melamun, mau memakai celana untukku? Aku tidak. Ini tidak termasuk dalam layanan leluhur kecil. Aku pergi. Aku tidak bermaksud menonton celana dalam crayon Shinchanmu. Kamu. Reputasiku. Aku tidak bisa memakai celana dalam kartun yang nenek siapkan untukku lagi. Mr. Tang, kamu terlihat sangat tampan hari ini. Ya? Lihat, dia terlihat sangat tampan dengan warna ini. Aku punya selera yang bagus, bukan? Aku hampir tidak bisa memberimu ulasan positif. Tentu. Ketika Mr. Tang dan Jiang Xixie menjadi trending, mereka mendapatkan banyak penggemar karena penampilan. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menunjukkan kasih sayang di depan umum. Elevator eksklusif untuk presiden akan segera tiba. Mengapa kamu tiba-tiba ingin menunjukkan kasih sayang? Apakah kalian tidak akan masuk? Apa yang kalian tunggu? Suami, tanganku sakit. Ayo. Biar aku lihat. Jadi jariku tertusuk oleh cincin yang suami berikan padaku. Sakit. Apakah ini tidak nyaman untuk dipakai? Kalau begitu aku akan memberimu beberapa cincin baru dalam beberapa hari. Kamu memakainya dengan cara yang berbeda. Gadis baik. Suami kamu yang terbaik untukku. Terima kasih, suami. Gadis-gadis kecil ini suka membicarakan gosip. Apakah kamu harus melakukan ini? Kamu menakuti mereka dengan menatap mereka. Membicarakan gosip di depan orang yang bersangkutan. Mereka tidak berpikir banyak tentangku sebagai presiden. Aku membantu mereka untuk menyadari kesalahan mereka. Halo, Ibu. Bagaimana kamu bisa meminta uang padaku saat kamu selingkuh dariku? Siapa yang selingkuh darimu? Kamu kembalikan padaku. Ibu, apa yang kamu katakan? Enyahlah. Ibu. Cusia, ada apa? Ibuku bilang ayahku sepertinya selingkuh darinya. Dia masih memukulnya dan meminta uang Tidak darinya. apa-apa, jangan khawatir. Aku akan mengatasinya. Pengacara Song. Bantu aku. Kamu menghabiskan semua uang yang diberikan keluarga Tang untuk merayu selingkuhanmu di luar. Sekarang kamu bahkan ingin mengambil uang mahar Cusia. Kamu tidak tahu malu. Selama 20 tahun terakhir, aku menafkahi dia dengan banyak uang. Aku hanya ingin sedikit uang. Aku bilang jika kamu terus membuat keributan, aku akan pergi ke Mi Cusia. Lagi pula dia memanggilku ayah. Wajar saja. Aku memintanya untuk memberikan sedikit uang untuk Berani-beraninya dibelanjakan. kamu. Lihat saja aku berani atau Kamu tidak. tidak boleh pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Kalau kamu tidak melepaskanku, aku akan. Berhenti. Ibu. Xia, kenapa kamu di sini?
Anak bodohku. Kenapa kamu menggenggam tangan ayah mertuamu? Untuk apa? Kita semua tahu tentang perselingkuhan Tuan Mi. Ini. Itu. Dia datang menemui saya untuk membicarakan pekerjaan. Ya, Wanita gila ini harus menjebak saya. bicara tentang pekerjaan? Saya melihat kalian berdua di tempat tidur yang sama. Kamu masih bicara tentang pekerjaan? Ada bukti? Ada bukti? Pengacara Song. Dalam 1 bulan, 9 catatan kamar. Surveillance juga mengambil foto intim. TN Mi dan wanita muda itu. Siapa yang kamu sebut wanita? Saya merujuk pada gelar, bukan profesi. Kamu tidak perlu terlalu sensitif. 9 kali dalam sebulan. Bahkan pada hari ulang tahun kematian ayahmu kamu. Kamu membuat saya mual. Cerai. Saya akan menceraikanmu. Cerai. Cerai. Anak bodohku, kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa kamu menceraikannya? Ayo. Dengarkan saya. Kamu harus tahu tentang hubungan Chuxia dengan ibunya. Jika Chuxia sudah pergi, di mana kamu mencari sapi perah? Kamu bodoh? Itu. Ibu Chuxia. Saya salah, kali ini. Tapi saya janji, saya tidak akan bertemu orang ini lagi. Sungguh. Mengapa kamu masih di sini? Jangan pergi dulu. Enyahlah. Pergi. Tunggu sebentar. Tanda tangani ini sebelum kamu pergi. Apa ini? Catatan? Bagaimana bisa saya berhutang sebanyak ini? Setiap sen yang mertua saya habiskan untukmu adalah harta bersama pasangan. Kamu harus mengembalikan semua yang kamu dapatkan dan habiskan. Itu harga masa muda saya. Jika kamu tidak mau mengembalikannya, kita akan melalui proses hukum, maka itu akan menjadi noda dalam hidupmu. Kamu tidak bisa menggantinya tidak peduli berapa banyak kamu habiskan. Tanda tangani. Saya tanda tangan. Berikan padamu. Ini. Ibu Chuxia. Kamu lihat. Saya sudah mengusirnya. Benar. Mari kita tidak bercerai. Mari kita lanjutkan hidup kita, oke? Ibu, kami menghargai pendapatmu. Saya ingin bercerai. Saya ingin bercerai. Saya bilang kamu. Mengapa kamu begitu keras kepala? Saya tidak setuju. Jika Tuan Mi bersikeras menolak, saya ingin membantu kamu dengan gugatan ini. Dengan bukti ini, kami memiliki hak untuk membuat kamu meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa. Hal-hal terkait spesifik telah diserahkan kepada Tuan Song untuk menanganinya. Oke. Kamu. Ibu, mari kita pergi. Ibu Chuxia. Ibu Chuxia. Saya. Punya. Benar. Mari kita tidak bercerai. Lanjutkan hidup kita. Kamu tampar saya. Dia menampar saya. Kamu lihat itu. Saya tidak melihat apa-apa. Ibu, malam ini kamu akan tidur di kamar utama dengan Chuxia dulu. Kalian berdua pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Kalian berdua baru saja bertunangan. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian tidur di kamar terpisah? Aku akan tidur di kamar tamu saja. Mama tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kami sudah bersama sepanjang hari. Kami hanya berpisah 1 malam. Jangan bicara sembarangan di depan Mama. Begitulah adanya. Melihat kalian berdua begitu mesra, aku sangat lega. Kalau begitu lakukan seperti yang kalian katakan. Jingsing. Pergilah Mama.